Assalamualaikum, selamat datang di channel Invest Saham. Jadi kita akan update kembali kinerja kuartal 2 untuk saham Astra International dan juga WNTR yang kemarin sudah rilis laporan keuangan kuartal 2-nya. Dan hari ini langsung mengalami kenaikan untuk harga sahamnya dan juga diapresiasi oleh market. Nanti kita pun akan membahas terkait dengan proyeksi dividen Astra International, WNTR, dan juga ya terkait dengan money flow-nya. Apa sih yang menarik dari kedua saham ini? Yuk kita bahas guys ya. Tapi sebelum lanjut, disclaimer on. Ini bukan ajakan jual beli saham dan ini juga bukan financial advice. Jadi silahkan do your own research. Oke guys, jadi untuk Astra International sebenarnya sempat kita bahas guys ya, di mana ada pemberitaan ya terkait Astra Financial yang transaksinya itu cukup moncer di pagelaran Gias 2024. Dan ada 4 alasan kenapa user mobil EV ingin balik lagi ke mobil BBM. Nah ini kan sebenarnya merupakan sentimen yang positif ya, dan benar saja ketika di siang hari ya saya rilis beritanya atau videonya ya guys ya, kalau nggak salah waktu itu di siang hari ya atau sore hari, pas kita cek broker summary-nya di tanggal 26 Juli pas kita upload video ini ya, kita lihat money flow-nya, ternyata money flow-nya sangat bagus, asingnya net buy besar gitu ya, atau masuk banyak lah di Astra International ini. Nah inilah yang menjadikan kenapa kita cukup yakin ya bahwa kuartal 2 2024 akan ada perbaikan dari sisi kinerja dan juga laba bersih dari saham Astra International ya. Waktu itu kita pun judulnya borong saham Astra International gitu guys. Nah, jadi untuk ASI sendiri memang secara year on year masih ada koreksi ya, masih ada penurunan minus 4%-an, tapi secara kuartalan itu mengalami perbaikan kinerja, ada peningkatan 12%. Dan juga ya pada semester 1 2024 ternyata laba dari Astra International ini melampaui ekspektasi market ya, ditopang oleh WNTR dan juga entitas asosiasi dan juga joint venture seperti itu. Jadi prospek kinerja Astra International juga berpotensi semakin membaik ya guys ya, jika wacana pemberian kembali insentif PPNBM ini terrealisasi ya, dan juga faktor dari kinerja UNT Tractors ya atau UNTR yang cukup solid ya guys ya, dari dari kontraktor tambangnya seperti itu. Jadi untuk Astra International kita akan bahas dulu guys ya, sebelum nanti kita bahas saham UNTR. Nah di sini kita akan coba percepat saja karena ada beberapa aspek juga yang akan kita bahas ya terkait dengan proyeksi kenaikan harga saham Astra International. Jadi di sesi 1 hari ini ya tanggal 31 Juli 2024, Astra International harga sahamnya langsung diapresiasi, langsung mengalami kenaikan 3,96%. Saya cukup curiga ya bahwa nanti di sore hari ketika kita buka broker summary, asingnya akan masuk lagi guys di saham ASI ya. Semoga saja investor asing mulai masuk lagi dan melirik kembali saham Astra International, karena kita melihat memang saham big caps yang kinerjanya masih bagus, harga sahamnya masih murah ya Astra International gitu ya. Dan semoga saja nanti investor asing juga masuk kembali. Nah, jadi hari ini di sesi 1 ya, di level 4.720 per lembar saham, naik sekitar 3,96%-an ya. Dan kita lihat di sini untuk kuartal 2-nya secara kuartalan ya, tadi naik dari 7,4 triliun menjadi 8,3 triliun. Meskipun secara year on year tadi juga kita bahas ya, masih ada penurunan dari 8,7 menjadi 8,3 triliunan. Secara valuasi sudah sangat murah guys ya, PE ratio di angka 6 kali dengan PBV 0,96 kali. Untuk saham big cap sih valuasi seperti ini tentunya sangat menarik, tapi ya guys ya, tidak ada yang pasti untung di saham. Yang ada ya kita hanya memproyeksikan bahwa apakah ada potensi kenaikan yang lebih besar dibandingkan penurunannya dari sisi fundamental bagaimana, dari sisi money flow-nya bagaimana, dan dari sisi teknikalnya kapan nih waktunya kita masuk gitu kan. Jadi untuk Astra International sih sudah cukup menarik ya. Kemarin kita bahas bahwa di bawah 4.700 adalah harga yang sangat menarik untuk akumulasi saham ASI ini. Ya di bawah 4.700 ini sudah mulai naik guys di atas 4.700. Apakah masih menarik? Nah nanti kita bahas juga. Dari sisi profitabilitas cukup menarik ya guys ya, dimana gross profit margin 22% dan net profit margin 10,6%. Jadi Astra International ini kalau misalkan bisa digambarkan ya guys ya, dimana operating profit marginnya itu dibagi ke 3 aspek. Yang pertama adalah dari penjualan alat berat dan pertambangan, yang kedua adalah dari otomotifnya, ya penjualan mobil, motor, suku cadang, dan lain-lain. Lalu yang ketiga yang mempunyai kue paling besar juga adalah dari sektor finansial. Ya, jadi 3 aspek ini sebenarnya penopang dari profitabilitas Astra International. Nah, dari sisi dividen ya di sekuritas disesuaikan dengan harga saat ini. Jika dividennya sama
ya maka dividen yield-nya berpotensi tembus 10%. Nanti kita akan proyeksikan juga kira-kira kita bisa dapat dividen berapa nih ya jika DPR-nya ada kenaikan. Dari sisi return on asset 6,92% ya cukup oke, dan return on equity 16,18%. Jadi untuk Astra International menjadi salah satu saham big caps yang harga sahamnya juga masih murah, valuasinya sudah oke guys ya, dan sudah banyak sentimen positif ya yang terhadap saham Astra International maksud saya. Sebelumnya memang banyak sekali sentimen negatifnya ya, termasuk juga masuknya BYD dan lain-lain, tapi itu terpatahkan ya guys ya dengan penjualan mobil hybrid yang ternyata lebih besar dibandingkan dengan penjualan mobil EV seperti itu. Jadi untuk Astra International di sini kita akan memproyeksikan dividennya dengan EPS yang juga diproyeksikan mengalami kenaikan ya guys ya, secara estimasi full year-nya menjadi Rp783 per saham dengan DPR 62 sampai 89%. Maka dividen yang bisa dibagikan oleh Astra International adalah Rp485 sampai Rp696 per lembar saham. Dengan estimasi dividen yield-nya bisa tembus 10 sampai 14,7% di level saat ini Rp4.720 per saham. Dan tentunya dividen yield ini akan lebih tinggi lagi jika teman-teman masuk ya di harga bawahnya atau di harga bottomingnya, sekitar 4.290 sampai 4.300-an guys. Jadi untuk Astra International, siapa nih yang udah ambil di harga bawah? Boleh tulis teman-teman di kolom komentar ya. Boleh tulis pendapatnya dan average-nya kira-kira di harga berapa nih teman-teman sudah buy on weakness saham Astra International ini. Target selanjutnya untuk ASI ya guys ya, sebelum menutup gap ketika ada dividend trap ya di 4.800-an ya untuk area resisten saham Astra International, tepat di 4.800. Jika Astra International bisa tembus di atas 4.800, kemungkinan besar ASI dia akan segera menutup gap di dividend trap sebelumnya gitu ya. Bahkan targetnya bisa sampai di 5.000-an per lembar saham seperti itu. Nah, yang cukup menarik ya, teman-teman juga perhatikan volumenya di sini tanggal 17 ini sudah mulai diakumulasi kembali, di mana volume transaksi akumulasinya lebih tinggi dibandingkan distribusinya. Tanggal 24 Juli juga oke ya, tanggal 26 teman-teman lihat ya ada ledakan volume. Berikut dengan hari ini ya guys ya, volume transaksinya juga meningkat sangat tinggi. Jadi saya curiga hari ini pun memang ada investor asing yang masuk ya guys ya. Semoga saja net buy asing. Oke guys, sesuai janji kita tadi kita bahas money flow-nya juga ya untuk Astra International. Di tanggal 26 ya, ketika kita rilis laporan keuangan ya, kita bahas pemberitaan terkait dengan Astra Financial dan juga alasan ya kenapa user mobil EV ingin balik lagi ke BBM ya guys ya. Ada 4 faktor. Yang pertama dari masalah harga, lalu yang kedua dari masalah harga jual kembali, yang ketiga dari masalah pengisian charging station ya yang dinilai lama gitu guys ya. Jadi kalau dicas itu lama ya. Berbeda dengan pengisian BBM ya hanya butuh beberapa menit aja. Lalu faktor yang satu lagi ya, saya lupa, pokoknya ada 4 faktor ya guys ya. Mungkin yang faktor satu lagi itu ya harga jual kembalinya ya, atau mungkin dari sisi baterainya juga ya. Seperti itu yang dinilai jika baterainya itu rusak ya, maka pergantiannya itu hampir setara ya dengan kita beli mobil lagi seperti itu. Nah, kita di tanggal 26 ini bahas ya guys ya, teman-teman lihat filenya tanggal 26 Juli 2024 ya guys ya. Nah, ternyata ketika kita cek di sore hari ya dari sisi broker summary money flow dari foreign ya guys ya, ternyata memang ada net buy yang cukup besar, transaksinya juga melonjak, buying valuation 328 miliar dan net buy 172 miliar. Nah, jadi hari ini pun tadi kita lihat ya, volume transaksinya mengalami ledakan volume lagi, dan kita berharap bahwa hari ini asingnya ada net buy lagi di Astra International yang bisa memastikan bahwa ASI dalam tren bullish reversal atau pembalikan arah dari downtrend menuju uptrend seperti itu. Ini kabar yang cukup menggembirakan juga ya, terutama untuk teman-teman yang mungkin masih pegang Astra International, masih nyangkut gitu guys ya di saham ASI, ya tidak usah terlalu khawatir. Karena sahamnya juga rutin bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun ya guys ya teman-teman. Misalkan pun nanti harga sahamnya naik, berarti kan teman-teman yang pertama udah cuan dari dividen kemarin. Yang kedua, teman-teman juga sudah melakukan averaging down, average-nya sudah mulai turun, dan ketika nanti harga sahamnya naik, teman-teman juga akan dapat capital gain-nya seperti itu.
Oke guys, kita lanjut ya ke UNTR. Untuk United Tractors, saham yang juga menjadi favorit ya guys ya, banyak investor. Jadi untuk UNTR sendiri ya, teman-teman juga bisa lihat di mana operasional UNTR ini cukup solid dan juga melampaui ekspektasi dari para konsensus analis ya guys ya. Jadi UNTR ini laba bersihnya secara kuartalan naik 9,6% ya, meskipun secara year on year ini masih turun ya, atau terkoreksi 15,4%-an. Nah, nanti UNTR ini bisa teman-teman bandingkan dengan saham batu bara lainnya atau saham kontraktor tambang lain seperti misalkan ABM Investama, seperti itu guys ya. Bisa teman-teman bandingkan nanti secara kuartalannya apakah ada kenaikan, dan secara year on year-nya apakah anjloknya lebih rendah atau lebih dalam dibandingkan WNTR ya, seperti itu. Di sini pun sudah ada laporan ya dari sekuritas ya guys. Saya cukup suka dengan admin dari sekuritas Stockbit ini ya, karena laporan-laporannya itu cukup detail ya. Kita bisa baca-baca di sini terkait dengan overburden removal ya, lalu Komatsu sales ya guys ya untuk penjualan alat berat, kalau production ya guys ya, teman-teman bisa cek di sini. Lalu ada gold sales ya, atau penjualan emas, lalu ada penjualan batu bara dan juga penjualan nikel ya guys ya. Di sini cukup komplit ya, cukup lengkap dari sisi laporan bagaimana kinerja UNTR ini. Dan kita melihat memang kinerja UNTR ya, sudah saya analisa juga bahwa kinerjanya cukup baik ya pada tahun 2024 ini. Harga sahamnya juga mengalami kenaikan pada sesi satu hari ini, naik sekitar 2%-an ke level 25.500 ya, bahkan tadi sempat naik ke 25.600-an. Jadi siapa nih teman-teman yang masih pegang saham UNTR dan berniat untuk invest jangka panjang dividen investing? Boleh tulis pendapat di kolom komentar guys ya. Jangan ragu untuk berinteraksi di kolom komentar. Karena selain saya pun ada banyak investor lain yang juga ingin berinteraksi dengan teman-teman. Oke guys, jadi untuk UNTR labanya secara year on year tadi kita bahas ya, ada koreksi dari 5,8 menjadi 4,9 triliun. Tapi bagusnya ya, mirip seperti Astra International, dari kuartalannya ada kenaikan, guys. Dari 4,5 menjadi 4,9 triliun. Ini prospeknya cukup bagus ya, guys ya. Semoga nanti kuartal 3 dan kuartal 4 penjualan batu bara ya juga meningkat. Harga acuan batu bara juga kita lihat trennya sedang positif. Ya, naik di sekitar 140 USD per ton. Dari sisi valuasi, UNTR juga sebenarnya masih cukup menarik ya, meskipun nominal harganya di 25 ribuan. Jadi PE ratio yang kelima kali dengan PBV 1 kali. Saya rasa UNTR juga menjadi salah satu saham batubara yang terdiversifikasi ya guys ya. Punya tambang emas, punya tambang perak, nikel, dan juga batubara ya tentunya. Dari sisi profitabilitas, gross profit margin 25% dan NPM atau net profit margin 15,53%. Oh ya, nanti kita akan bahas juga ya terkait dengan akuisisi atau right isunya NCKL ya. Seberapa besar sih UNTR ini beli right isunya NCKL? Nanti kita akan infokan ke teman-teman ya. Jadi ketika nanti NCKL-nya bagi dividen ya, kita berharap UNTR ini juga kecipratan dividennya, seperti itu. Lalu untuk dividen yield-nya ya, di tahun ini 6 Mei 2024 dengan harga saat ini dividen yield 8,88%-an. Lalu return on asset 11,25% dan return on equity 21,95%. Jadi untuk UNTR, teman-teman yang mungkin masih pegang UNTR dan sudah punya di harga bawah, ya masih berpikir untuk ya kita hold saja lah sampai dividen tahun depan gitu ya. Mungkin ada juga yang berpikir seperti itu karena melihat perkembangan ya kinerja UNTR pada kuartal 2 cukup bagus. Secara kuartalan mengalami kenaikan. Untuk UNTR kita proyeksikan ya dengan estimasi EPS full year-nya di 5.111, maka DPR-nya untuk historis 41 sampai 44% dengan potensi dividen 2.095 sampai 2.200 per lembar saham, maka potensi dividen yield 8,2% sampai 8,8%. Ya, kemungkinan untuk dividen yield-nya tidak akan jauh berbeda dengan dividen yield di tahun ini. Tapi itu pun sebenarnya sudah cukup bagus ya, di mana labanya kan diproyeksikan akan turun, tapi dividennya tetap akan stabil seperti itu. Jadi teman-teman yang sudah pegang di harga bawah di 21.000, 22.000, ya berarti kan otomatis mendapatkan dividen yield yang lebih besar. Mungkin bisa sampai 9 bahkan sampai 10%-an gitu guys ya, dari sisi dividen yield yang berpotensi akan dibagikan oleh saham UNTR pada tahun 2025 nanti. Dan tentu saja di bulan Oktober Astra International dan UNTR juga akan bagi dividen.
Jadi untuk UNTR sendiri ya sudah mengalami kenaikan yang cukup tinggi nih dari 21 ribuan ke 25.500-an. Nah, kita akan bahas dari sisi money flow ya guys ya. Sebenarnya di tanggal 26 Juli 2024 ya terpantau ada net buy dari investor asing 11,8 miliar. Namun ya pada tanggal 29 dan 30 ada net sell kembali. Nah, sebenarnya gini guys, ketika terjadi net sell ya dari investor asing itu tidak berarti semua investor asingnya jualan ya, tetap ada yang melakukan pembelian tapi mayoritas cenderung menjual gitu. Jadi tidak semua investor asing ini kabur ya, dia ada yang beli juga. Nah, tapi gini guys, ketika teman-teman melihat sebuah sekuritas asing terus melakukan akumulasi ya guys ya di beberapa minggu ke belakang. Nah, berarti kan sekuritas itu atau investor asing itu yang dia nantinya itu akan menaikkan harga saham UNTR itu sedang mencoba untuk nampung guys di harga bawah gitu ya. Jadi sebagian investor asing jualan tapi ada yang nampungin harganya gitu ya. Dan untuk UNTR nanti kita akan bahas juga guys ya di akhir sesi bagaimana perkembangan dari broker summary dan juga dari foreign flow saham UNTR dan juga Astra International seperti itu. Terakhir kita akan bahas juga ya terkait dengan proyeksi The Fed yang akan menahan suku bunga di FOMC meeting tanggal 1 Agustus 2024 ya kalau di Amerika Serikat hari ini. Tapi kalau di Indonesia sih nanti ya guys ya, besok kemungkinan akan berdampak ya terhadap market saham. Dan ada sinyal yang cukup kuat untuk pemangkasan suku bunga di bulan September ya. Jadi teman-teman harus bisa bersabar dengan fluktuasi market yang akan terjadi di bulan Agustus. Tapi jika bulan September benar-benar terjadi pemangkasan suku bunga, either Agustusnya akan hijau, akan naik, atau di bulan Septembernya baru akan naik ya. Tapi kita pun sebenarnya tidak masalah sebenarnya. Kita nggak ada masalah ya. Kalau misalkan Agustus mau anjlok pun ya silahkan gitu ya. Kita mau nampung di harga bawah, kita mau beli lagi, kita mau borong lagi. Sampai nanti September ada perbaikan dari sisi ekonomi ya guys ya dengan pemangkasan suku bunga, saham-saham perbankan akan bullish. Lalu Bank Indonesia juga akan melakukan hal yang sama ya. Pemangkasan suku bunga akan terjadi juga di Indonesia. Seperti itu guys. Jadi di bulan Agustus ini kemungkinan The Fed ya masih akan mempertahankan suku bunga acuannya di kisaran 5,25% sampai 5,5%. Kemarin sempat ada konferensi pers ya guys ya selama 30 menit dari Gubernur The Fed yaitu Jerome Powell. Dan market juga sudah mulai cooling down ya dari anjloknya saham gitu guys ya. IHSG kan kemarin sempat turun ya. Pasar telah sepenuhnya memperhitungkan pemotongan suku bunga The Fed pada bulan September. Jadi memang market ya atau bisa dibilang ya para analis, para investor itu sudah memperhitungkan bahwa akan diselenggarakan cut rates itu di bulan September. Tetapi pertanyaan besar pada pertemuan FOMC meeting 30 sampai 31 Juli adalah seberapa jelas FOMC akan memberi sinyal ini. Menurut kami, komunikasi dari pertemuan Juli hanya akan memberi sedikit petunjuk tentang pemotongan pada bulan September. Dengan Gubernur The Fed yaitu Jerome Powell mencatat potensi pemotongan jika data berkembang seperti yang kami harapkan, ungkap Anna Wong, kepala ekonom Amerika Serikat dari Bloomberg Economics ya guys ya. Jadi ya kita sih masih bisa bersabar ya guys di bulan Agustus. Tapi kita pun sudah bisa melihat ya banyak sekali saham yang labanya bagus. Tapi tidak sedikit juga saham yang labanya anjlok. Nah ini akan kita sortir ya, akan kita pantau terus saham-saham yang bagus dan saham-saham mana yang kita tunggu anjloknya. Seperti itu. Oke guys, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.